سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Amma ba'd. Bapak kenal jarak bingkiu. Menghayati, merayati. Ibu kenal tu berjarak bingkiu. Ujung ada pukul. Anu tunggu ayah. Anu lapar ayah. Anu terbuka duit ayah. Anu lupa hutang ayah. Kayak begitu dia kurang rumah sasaran supaya sebutannya dilunas ke bawah. Anu aminah paling tarik paling gede. Tanaga kecil kayak begitu hutang asalnya nih banyak ngomongin hutang gue ikut. Ibu, halo. Bu, halo. Bu, halo. Kalau kamu gak bilang halo, ibu jawab tangan yang ke atas. Siap bu? Untuk kompak muali demikian. Bu halo. Bapak cicing tong di luar. Ibu itu mana? Pak halo. Ibu juga. Pak, pamagat-magaga siya kadikit. Halo, hai. Cowok banget kan? Pak, halo. Bu, halo. Kale, ibu-ibu. Ano siya kamikin majelis taklim siya bu? Ano siya kaya kutiyung yung baju na siya? Ano siya punya kanyo kawan siya? Ano siya kukulot na siya lagi siya? Berarti dinal kalau bana ibu-ibu. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Alhamdulillah baca. Pak, tinggali ke kan dakwah keliling Jawa Barat di tahun 2010 di dia jamaah anu paling kacau. Menawa masuk neraka alhamdulillah. Nah, tujuh. Pak, kumaha fisik sehat Pak? Fisik sehat? Ibu fisik sehat? Pesan kumaha pesan? Rungkat. Ibu kupingkeun ieu. Ibu upami fisik sehat, pesan kering berarti salaki boga kabogoh deui. Tapi nyata. Ini sebelum saya mulai mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Inggris. Inggris, okay. Listen to me, baby. Ladies and gentlemen, anu geulis ngalamat permen. Alhamdulillah. Qadarullah biiznillah. Kedua kalinya saya menginjakan kaki di masjid tercinta Bagus Salam. Anu kusimpuin dihormat Bapak Ketua DKM Masjid Bagus Salam, para sepuh, bini sepuh, para ulama, para ustazah, para asatidzah. Semoga Allah selalu memuliakan kita semua, mulia dunia di akhirat.
bagja lahir batin sing seueur artos. Eta ugal ka artos gede wae amin. Hari amin kalian bener mah. Nah ya. Aslinya? Alhamdulillah. Baik. Malam ini ibu-ibu anu garelis, anu mararehong alisna, anu baheureuh bibirna, semoga Allah selalu memberikan kesehatan yang paripurna. Semoga selalu istiqomah di dalam bermajelis ilmu ya Bu. Semoga ibu semua menjadi ahlul jannah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu, Bapak, hari Isra Mi'raj teh apa? Untuk cici wae lain jumatan jawab bae. Hari Isra Mi'raj teh apa Bapak? Isra Mi'raj. Perjalanan naon besti cikuner. Ya, apa Pak? Itu gerak cici. Buruan jawab kabayana. Apa Pak? Perjalanan Rasulullah ke Sidratul Muntaha belum lengkap. Ibu halo. Apa Isra Mi'raj teh apa? Tadi dibacakan ayatna imanan ma'a imanihim. Ibu lihat Bapak punten. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil ilal masjidil perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil ke Masjidil Hari Masjidil Haram di mana Bapak? Cicing Bapak-bapak. Ampun kreatif bisa geus jempet heula ibu. Urang tes heula ieu pemimpin ibu ieu. Pak, hari Masjidil Haram teh di mana? Di Mekah kecil. Hari Masjidil Aqsa teh di mana? Di Palestina. Di Palestina diangkat deui itu hari itu ka Sidratul. Hari Masjidil Haram teh di kota suci. Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis atau Baitul Maqdis atau Palestina. Di Palestina diangkat deui ka Sidratul. Hari kota suci Mekah Pak ka Palestina caket kata Nabi Tubi. Cuk sah sok nyahoan. Lebih apa masalahnya jawab Pak, kalau Mekah ke Palestina itu dekat atau jauh? Jauh, betul. Lain heureuy, meskipun masih satu jazirah Arab, namun tetap jaraknya jauh sekali, bukan main. Dari Masjidil Haram Mekah ke Palestina jauh. Dari Palestina diangkat lagi ke Sidratul Muntaha. Satu malam sabeting cik orang sudah sawengi. Kira-kira Pak masuk akal tidak? Astagfirullahaladzim. Bapak mau disaduran eta jawab. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Tiup. Aku salah kisah kata. Ampun. Dari Masjidil Haram ke Mekah, Palestina, diangkat ke Sidratul Muntaha. Kejadiannya satu malam aja, sawengi. Dengan jarak yang sangat jauh, kejadian Isra dan Mi'raj terjadi dalam satu malam. Masuk akal tidak Bu? Masuk. Leuwih ngaco awe. Tadi menjawab. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin.
Pantesan pemajikan maco udah salah gitu. Sekarang saya tanya sekali lagi, dari kota suci Mekah berangkat ke Palestina, dari Palestina dari Dome of Rock lalu diangkat ke Sidratul Muntaha, kejadiannya satu malam, masuk akal tidak jemaah? Yang gondrong sesirian saya, masuk akal tidak gondrong? Tidak. Qul a'udzu birabbin nas. Baik, apa-apa. Kita tolong dulu ilmiah. Coba, lain kali ketika mengadakan acara Isra Mi'raj, sebelum kita berkumpul, baca dulu Al-Isra, Quran surah ke-17 ayat ke-1, kita pahami dulu konteksnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan kebesarannya Allah. Min ayatina, kalau ada kata-kata min ayatina, orang teh kudu yakin apa kalau Allah lakukan itu semuanya bisa terjadi. Bukan tidak masuk akal, tapi akal kita yang kekecilan menerima peristiwa sebesar itu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Bukan akal kita tidak mampu menerima, tapi terlalu kecil menerima peristiwa sedahsyat itu. Berarti bukan akal yang bermain. Apa yang harus kita kedepankan, Bapak? Iman. Kade iman teh lain iis jeung mama. Hanya orang-orang beriman yang dapat menerima peristiwa sedahsyat itu, sebesar itu. Berarti apa yang harus dikedepankan? Iman. Tidak mampu akal kita untuk menalar, tidak akan mampu. Harus dengan iman. Hei, berani. Ini lagi nyampe dia. Nanti kalau lagi itu ada waktunya. Apa tadi yang harus dikedepankan? Iman. Fa'akhbirni 'anil iman. Apakah iman itu? Ambillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarra. Apakah iman itu? Suatu iman adalah kalau Allah sudah berkata kun fayakun, jadi. Nan anjakal kunaon anjakalna. Kita mengaku orang beriman, namun kita kelakuannya tidak seperti orang yang beriman. Apa hubungannya antara Isra Mi'raj, hikmah dari Isra Mi'raj dengan Ramadan yang akan datang? Jelas besar. Kalau kita pikir judul yang diberikan oleh Ketua DKM mungkin asal nyambung. Mari dengan hikmah Isra Mi'raj kita menyambut Ramadan dengan ketakwaan. Naon artinya hubungan antara Isra Mi'raj dengan Ramadan? Menyambung, betul? Betul tidak? Apa hubungan antara Isra Mi'raj dengan Ramadan? Nyambung tidak, Pak? Jawab dari Jumahan. Wah, mau dirupiah. Jempet. Pak, apa hubungan hikmah dari Isra Mi'raj dengan Ramadan? Nyambung tidak kira-kira? Kira-kira nyambung tidak? Tidak.
Nyambung tidak Bu? Nyambung. Jadi ieu judul pinter pisan ieu. Hikmah Isra Mi'raj itu tersambung dengan kita menyambut bulan suci Ramadan. Tadi saya tanya, kejadiannya masuk akal tidak? Bukan tidak masuk akal, tapi akal kita yang kekecilan menerima peristiwa sebesar itu. Berarti apa yang harus dikedepankan? Iman. Apa hubungan antara iman dengan Ramadan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Berarti puasa itu ditujukannya untuk siapa, Pak? Sebelum masuk ke bulan puasa, ambil dulu hikmah dari kejadian Isra Mi'raj. Ada dua hikmah dahsyat dari Isra Mi'raj. Yang pertama, Quran surat 14 ayat 31. Qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran min qabli. Hati-hati. Yang pertama hikmahnya adalah turunnya perintah sholat. Yang kedua hikmah dari Isra Mi'raj yang paling besar, sholat itu Anda perbaiki imannya. Betul Pak? Betul tidak Pak? Betul. Iman yang bermain, bukan akal yang bermain. Menyambung kepada Ramadan yang akan datang, apa yang harus dikedepankan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Sekarang untuk mencapai ketakwaan dengan hikmah Isra Mi'raj, ambil hikmah yang kedua, iman. Kita sambut Ramadan dengan ketakwaan, gak akan pernah sampai orang ke derajat takwa kalau imannya acak-acakan tak intinya. Bu, halo Ibu. Bu, kalau bulan suci Ramadan, apa yang Ibu persiapkan? Cicing ibu-ibu kayaknya. Bu, kalau menyambut bulan suci Ramadan, apa kira-kira yang Ibu persiapkan? Lain syari jawab itu. Apa Cuk? Tom syir mau dirukiah. Apa yang harus Ibu persiapkan kalau mau menyambut bulan suci Ramadan? Fisik, betul, gak salah. Kalau ada yang mengatakan sebentar lagi bulan suci Ramadan, mari jemaah semua kita siapkan fisik kita, betul, kesalah. Naon dan Ramadan ibadah yang membutuhkan kekuatan fisik, betul? Betul. Ayeuna kumaha arek saum lamun geuring parna keset. Makanya salah satu nikmat yang besar adalah nikmat sehat. Itu salah. Lamun aya batur, kalau ada orang, kalau ada ustaz yang ngomong, ayo kita persiapkan fisik untuk menyambut bulan Ramadan, demi Allah tidak salah. Namanya ibadah puasa itu membutuhkan ketahanan fisik, betul Ibu. Apalagi Pak yang harus disiapkan? Pesak, itu salah. Ya, ngomong dari pesak. Salah. Pak, lamun Kang Mega jadi presiden, kayak duit 100.000 diganti pakai gambar bapak. Ngomong pesan, tapi judulnya lain pahlawan nasional, suami durhaka. Betul. Yang kedua adalah pesan menghadapi bulan suci Ramadan. Nah pesan oke kudu siap. Bapak tajil, oyong kolak, nganggo pesan Pak? Pakai. Sahur betul Bu, komoditi ayam naik, ayunannya beas naik, cabai naik, sabala naik, lah kata mangges, gak suka apa. Betul, kalau ada orang yang mengatakan, hei bulan suci Ramadan, siapkan fisik dan pesanmu, tidak salah. Tapi satu yang harus kita siapkan, apa itu Pak? Keimanan. Betul. Jamaah rahimakumullah. Bulan suci Ramadan diperintahkan untuk orang-orang yang beriman.
agar kita mencapai derajat ketakwaan. Sedangkan hikmah Isra Mi'raj adalah iman kita, lalu menyambung dengan bulan suci Ramadan yang dimana Allah itu akan mengembalikan orang-orang beriman ke dalam fitrah. Quran surat 30 ayat ke-30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Saya sederhanakan dari tafsirnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia dalam keadaan fitrah dan Allah tidak akan pernah rubah fitrahnya. Inni khalaqtu ibadi hunafa fajtalathum syayatin an dinihim. Sungguh kuciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif, dalam keadaan baik, dalam keadaan suci, tauhid agamanya, suci dari dosa. Fajtalathum syayatin an dinihim, sampai kelaklah setan yang akan menyesatkan, menjerumuskan mereka untuk keluar dari fitrah tersebut. Jadi pada intinya manusia itu diciptakan dalam keadaan fitrah. Di dalam fitrah yang Allah titipkan kepada manusia ada satu amanah dari Allah. Ada satu amanah dari Allah di Quran surat Al-A'raf, Quran surat ke-7 ayat 172. Wa iz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Ada kalimat alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Fitrah yang paling utama adalah tauhid agamanya. Alastu bi rabbikum. Dulu sebelum ruh kita ditiupkan ke rahim ibu kita, Pak, ruh kita dipanggil sama Allah. Jadi kalau ada yang bertanya, Bapak sudah pernah ketemu Allah belum? Jawab, sudah, Pak. Ada dalilnya, ada Quran surat ke-7 ayat 172 Al-A'raf. Wa iz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Ingat, ruh kita itu diciptakan oleh Allah, ditiupkan nanti ke rahim ibu kita. Namun sebelum ditiupkan dipanggil dulu Pak sama Allah. Kenapa dipanggil? Satu, untuk diberikan fitrah yang paling utama. Apa itu? Alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu? Ya abdi man huwa rabbuka, hambaku, siapa Tuhanmu? Lalu kita menjawab, apa jawabannya? Qalu bala syahidna. Betul ya Allah, kami bersaksi. Rabbi anta ya Allah, Tuhanku adalah Engkau ya Allah. Itu iman bukan Pak? Itu iman bukan Pak? Kalimatnya kalimat apa Pak? Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Makanya ditutup dengan kalimat seperti apa? Jangan sampai kalian lengah atas perjanjian ini. Jadi fitrah yang paling utama di dalam iman itu adalah ketauhidan. Fitrah yang paling utama di dalam iman itu adalah ketauhidan. Karena pertanyaannya satu, alastu bi rabbikum, man huwa rabbuka, siapa Tuhanmu? Syaur Allah. Kepada siapa? Kepada ruh kita. Lalu ruh kita menjawab, saya ulangi, qalu bala syahidna. Betul ya Allah, Tuhan kami adalah Engkau ya Allah. Rabbi anta ya Allah, Tuhanku adalah Engkau ya Allah. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jaga ya perjanjian ini hambaku.
jaga perjanjian ini, jaga kalimat tauhid ini, jaga fitrah ini, sampai kelak kalian wafat, kembalilah kalian dalam keadaan fitrah. Jangan sampai ketika di yaumil akhir engkau lengah dengan perjanjian ini, yang tadinya engkau beriman kepadaku, tauhid kepadaku, hingga engkau akhirnya hancur fitrahnya. Tuh, contoh seperti ini Pak, biar Bapak paham. Pak, betul, pegang. Bapak bilang sama Kang Mega, Pak Mik ya Pak, biar kedengeran sama ibu-ibu yang lain. Contohnya seperti ini Pak. Kang Mega, ya, nambut HP. Pak, ini HP saya pinjamkan kepada Bapak. Mohon dijaga baik-baik, ketika kembalikan kepada saya, kembalikan dalam keadaan sempurna. Baik. Ya, akan bukan ingin sampai kelaklah setan yang akan menjerumuskan kalian keluar dari fitrah tersebut. Kenapa manusia makhluk spesial bukan? Kenapa makhluk spesial diciptakan oleh Allah itu dengan kemuliaan? Quran surat ke-17 ayat ke-70, walaqad karramna bani Adam. Tuh kan bani Adam. Bani Adam berarti ditujukan kepada keturunan Nabi Adam alaihi salam. Ibu keturunan Nabi Adam bukan? Keturunan. Bapak keturunan Nabi Adam bukan? Keturunan. Makanya kalimatnya dibuka, walaqad karramna bani Adam. Allah itu menciptakan Bani Adam dimuliakan. Wa hammalnahum fil barri wal bahri, di daratan dan di lautan dimuliakan anak Adam. Lalu apalagi saking istimewanya, kata Allah, wa razaqnahum minat thayyibati, aku berikan kalian rezeki yang baik-baik thayyib. Di kalimat penutup ada kata-kata seperti ini Pak, ini keren Allah itu Pak. وَفَضَّلْنَاهُ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Aku muliakan kalian, aku lebihkan kalian daripada makhluk-makhluk yang aku ciptakan yang lainnya. Kenapa manusia dimuliakan? Sudah fitrahnya keren, tauhid agamanya. Lalu Allah muliakan, kenapa dilebihkan? Karena manusia itu disebut manusia, disebut makhluk sempurna karena diberikan akal. Kucing punya mata Pak? Cicing, bapak-bapak lah, kalau di rumah kayak gitu kan. Kucing punya mata Pak? Punya mulut? Punya telinga? Punya tangan? Punya kaki? Punya buntut? Ibu punya mata? Punya telinga? Punya mulut? Punya tangan? Punya kaki? Punya buntut? Oke. Matanya kucing dihisap tidak Pak? Mata kucing dihisap tidak? Kenapa tidak? Apa Bu? Karena kucing tidak punya akal. Makanya anggota tubuhnya tidak akan dihisap. Kalau kita mata, telinga, mulut, semua anggota tubuh kita termasuk hati kita dihisap. Kenapa? Karena Allah berikan akal. Tuh manusia makhluk spesial karena punya akal. Saking spesialnya itu akal sama Allah gak mau cuman sendiri, diuji. Ketika kita mengatakan alastu birabbikum, kata Allah, bukankah aku ini Tuhanmu? Lalu kata kita, qalu bala syahidna, betul ya Allah, engkau adalah Tuhanku, Rabbi anta ya Allah. Lalu apa janji Allah? Quran surat Al-Ankabut ayat kedua, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah akan aku diamkan orang-orang yang berkata beriman kepadaku? Tidak. Apakah mereka akan tenang? Tidak. Kenapa? Janji Allah ketika kita mengucapkan qalu bala syahidna, ujian akan aku turunkan. Ujian akan aku turunkan. Jadi orang yang beriman ini konteksnya akan diuji di ayat tersebut.
Lalu apa hubungannya dengan manusia yang makhluk spesial? Dia punya akal, diberikan nafas. Engkau ditambahkan nafas. Quran surat 91 ayat ke-7 ayat ke-8, wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Nafs ini adalah sebuah controller di dalam diri manusia yang Allah tanamkan bersanding dengan akal. Kalau akal itu untuk melihat kebaikan, untuk berpikir tentang kebesaran Allah. Kalau nafs ini sebagai controller kita untuk apa? Untuk mengantarkan anggota tubuh yang telah Allah amanahkan, yang telah Allah wanti-wanti, jaga kemuliaanmu ya, matamu akan dihisab, semuanya akan dihisab, telinga, mulut, hati-hati. Namun nafs ini akan mengantarkan kita ke arah fujur ataupun takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dari situlah nafs bermain, digoda di Quran surat 114 ayat ke-5 ayat ke-6. Tong dicatat kecil tendai dan gambar. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Dibisikkanlah nafs kita, dibisikkan nafs kita oleh setan sehingga kita banyak melakukan maksiat. Makanya jangan kaget ketika kita mengucapkan qalu bala syahidna rabbi anta ya Allah. Allah kenalkan manusia itu dengan satu objek, namanya ujian. Sampai sini bisa dipahami Bapak-bapak? Halo. Bisa dipahami atau kurang mengerti? Baik, saya ulang sekali lagi. Allah itu menciptakan manusia dalam keadaan fitrah. Yang paling utama adalah dia tauhid agamanya. Quran surat ke-7 ayat 172 di kalimat alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Sebelum ditiupkan melakukan persaksian dengan kalimat tauhid, baru kita mengucapkan la ilaha illallah. Allah berjanji akan turunkan ujian. Apa ujiannya? Manusia itu dimuliakan oleh Allah karena punya akal, lalu disandingkan akal itu dengan nafs. Bagaimana nafs itu digoda oleh setan? Allati waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, sehingga mengarahkan kita ke arah fujur, maksiat, ataupun ke arah takwa. Kalau fujur itu yang bahaya, kalau takwa ya alhamdulillah. Sampai sini bisa dipahami Bapak-bapak? Baik, Bu, bisa dipahami? Itu mukadimahnya. Masuk ke dalam materi, ini hubungannya dengan iman. Kenapa disebutkan iman? La ilaha. Itu iman bukan ece. Itu iman bukan akan. Iman. Baru kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Allah kenalkan tuh kita sebagai ujian. Benar nggak, Bu? Betul tidak? Sekarang saya tanya sama Ibu. Bu, halo. Hari Ibu agama mana? Islam. Anu disembahnya siapa? La ilaha, tiada yang berhak disembah selain Bu. Artinya, Bu ya, hati-hati. Tiada yang berhak disembah selain Ibu. Agamanya apa? Yang disembahnya siapa? Yakin? Udah yakin, simpulin. Mulai jarang beli. Bapak agamanya apa? Yang disembahnya siapa? Yakin? Anda yakin? Anda aja Ustaz, kita sih aliran sesat. Bapak agama, Ibu agamanya apa? Islam. Yang disembah siapa? Allah. Iya betul lah. Cuman hati-hati, jangan syaukur dina paham. Karena orang-orang dengan iman yang baiklah yang akan Allah kembalikan kepada fitrah beres bulan Ramadan. Jangan syaukur di lisan unggul. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada
sampai pada kalimat hayya 'alas shalah. aja tinggalin sholat lohor 5 menit ceuring teu. Di dapur heula ngagoreng bala-bala. Ceuring teu. Bapak tinggalin sholat asar 15 menit, 30 menit masih kene di kantor. Hareupeun komputer, pagawean beres, perintah dari atasan. Kalau tidak dikerjakan, atasan marah. Nanti bapak ada apa-apa dalam jabatan. Nangis tidak ketinggalan sholat asar? 15 menit aja lah, nangis tidak? Keluar air mata tidak? Ngaguguk ceuring teu? Sia. Bapak tinggalin sholat maghrib 1/2 jam. Aya keneh tuh di bojong soang macet. Ceuring teu? Bapak ayeuna tinggal sholat isya 1/2 jam 45 menit Persib dulu babak 1. Entong seuing kabayar. Nangis tidak Pak? Tidak ya? Baik, Bu nangis tidak? Ibu sholat lohor masih kene di dapur sibuk make kene daster butut. Beres ngagoreng bala-bala itu sholat heula ngajain heula popoyan. Beres ngajain popoyan, ibu calik di ruang TV, mariksa heula WA. Bisi aya WA di Besti. Ceuring teu aja. Engke beres marios WA nembe kajaban, iba bersih, engke sholat lohorna jam 3 kurang saparapat. Ceuring teu Bu? Ayeuna ojol boga duit di loket 10 juta. 10 juta teu loba 10 juta. Di jero loket aya cincin emas, aya anting emas, aya gelang emas, aya kalung emas, aya intan, aya berlian, eta leungit jeung loket-loket. Ceuring gogoakan aja, wajah ceuring teu. Lamun kitu anu disembahna saha? Duit tah. Sadeui cimun bangun bae mah pernah wajib. Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum. Bapak pamajikan maaf bapak ceuring. Pak, istrimu meninggal dunia engkau nangis tidak? Kawin deui sabab kali. Astagfirullah. Bu, tak salah kisah atau coba bayar ke ibu tuh hanya kawin deui Bu. Buah-buah geus Bu. Amanmu meninggal dunia engkau nangis tidak Pak? Nangis. Usahamu bangkrut, terbakar habis. Nangis tidak? Kenapa kalau kita kehilangan sesuatu Yang bersifat dunia, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kita menangis Pak, tapi Allah panggil saja untuk sholat tepat waktu, as-salatu ala waqtiha, jon-jon lain kecuali dah panjang kan waktunya. Betul Bu? Betul. Entong gitu aja. Jangan gitu Pak. Kalau mengatakan qalu bala syahidna, Anda tauhidnya perbaiki. Ibu tauhidnya perbaiki. Jangan kehilangan sesuatu yang bersifat dunia menangis, tapi Allah panggil untuk menguji keimanan kita. Jon-jon we da panjang kene. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Quran surat Luqman ayat 34, kalimat keempat, kalimat kelima liatin Pak. Ada 5 kunci gaib yang Allah tidak akan pernah buka kepada manusia. Inna Allaha indahu ilmus saa'ah, kapan kiamat terjadi. Yang kedua, wa yunazzilul ghais, iraha hujan turun. Aduh, ayeuna ge
daerah ini angke di isu-isu bahwa orang poe meni panas kieu sigana engke lohor bakal hujan terjadi, itu cuma punya Allah. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham, apa-apa yang berada di alam rahimmu. Apa-apa yang berada di alam rahimmu, di dalam rahim ini hubungannya dengan takdir. Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Jodoh, pati, bagja, cilaka. Jadi kalau ada orang yang bertanya takdir kepada manusia, itu sama dengan inna syirka la zulmun azim. Mbah, hari abdi ke jodohna saha mbah? Oh kecil mah jodohna anu gawe dina cai. Terus entong tatanya anu kitu, karena itu adalah kunci gaib yang Allah tidak akan pernah buka. Lalu lihat kalimat keempat jamaah, ini keren kata Allah. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Manusia, anjeun moal uninga apa yang akan terjadi besok. Kalau dihubungkan dengan kematian, Anda nggak akan pernah tahu masih hidup atau enggak besok. Makanya kecil, geus bulan Ramadan tong mikiran hayam naik, dah hayam mau mikiran kecil. Tong mikiran cabe naik, cabe oge mau mikiran kecil. Jangan Pak, jangan berpikir dapat THR tidak, full atau tidak. Nggak usah kesana, nggak usah pikir isi perut kita apa. Pikirin hari ini aja, besok belum tentu kita masih hidup. Ayeuna urang ngumpul wengi tabuh 9:30 di Masjid Bagus Salam komplek GPA. Engke adzan subuh, toa Masjid Bagus Salam disada innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Parantos ngantulkeun dunya Bapak Sirojudin. Sing panjang umur Pak Sirojudin. Sing sudah martos Pak Sirojudin. Lain heureuy bisa terjadi? Bisa terjadi tidak Pak? Loh, Pak DKM, kenapa Pak Sirojudin meninggal? Bukankah tadi masih ada di majelis taklim? Betul, tapi kata istrinya tadi malam beliau mau tahajud, ketika berwudu kakinya terpeleset sehingga kepalanya terbentur bak wudu. Akhirnya beliau meninggal. Bisa terjadi? Jangan macam-macam dengan maut, Bu. Jangan macam-macam dengan maut, Pak. Lalu lihat kalimat-kalimatnya. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Manusia, anjeun moal kuningan maut na di mana, sinareng kumaha carana ieu anu bahaya, urang cantang itu husnul khotimah akan wafat belum tentu husnul khotimah, di alam barzakh belum tentu selamat, di padang mahsyar belum tentu teduh, yaumil hisab masih menegangkan, surga belum kelihatan. Hati-hati tuh kalimat tauhid Anda perbaiki, iman Anda perbaiki. Ayeuna ece boga emas rencem tuh, cincin 2 siji, jam emas, bros emas, kalung emas, anting emas, sagala emas, untuk oge emas. Eta jaga isu pagi atau ece maot, eta bakal dibawa maot moal emas, dibawa maot moal ece ayeuna maot di Pulasara jadi mayit, jadi mayit di Pulasara disolati di Masjid Bagus Salam, dikuburkeun ece eta emas milu dikuburkeun teu moal. Terus emasnya bakal lompat ke saha? Ka ahli waris. Pinter ibu, ahli waris ibu saha? Tuh bapak jeung tatangga lain. Ahli waris ibu saha? Anak dan suami. Betul. Engke ece maot eta emas ku salaki dipake modal kawin deui. Kawinna jeung besti. Pertemuan dan menyakitkan. Bapak, sekarang Bapak kerja setiap hari. Nah, saya gawe di Ajinomoto ieu. Saya gawe di Ajinomoto. Bapak kerja setiap hari nah. Ka Soekarno-Hatta gaji puluhan juta, mobil paling anyar. Engke Bapak mau, eta dibawa mobil. Dibawa ke kuburan mobil. Dibawa
pun nganterkeun layon bapak. Engke geus di kuburan mah mobil balik deui ka imah. Betul? Engke bapak mau eta mobil ku si ibu jadi modal kawin deui. Kawinna jeung pasir judi. Sebenarnya ada Kenapa kalau kita kehilangan sesuatu yang bersifat dunia, kita menangis? Tapi Allah panggil untuk uji keimanan kita. Gampang we, stop jauh-jauh lah. Ada untuk sholat, melihara resek, kade jamaah. Panggilan orang mukmin itu ada 3. Yang pertama panggilan sholat ada, yang kedua panggilan umroh dan haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka, labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang ketiga panggilan mati. Hati-hati sok atau perbaiki. Kenapa saya katakan ini yang bikin judul pinter pisan? Hikmah dari Isra Mi'raj, selain turunnya perintah sholat, iman kita perbaiki. Kenapa iman? Pak, lihat, Bu, lihat. Iman itu sifatnya 5. Ini kita harus paham. Kadang-kadang kita nggak tahu, kadang-kadang kita nggak mau tahu, kadang-kadang kita nggak cari tahu, bahkan kita tidak pernah mau tahu. Yang hanya kita tahu hanya iman saja cukup. Padahal iman ini sifatnya 5. Pak. Kita sekarang harus tahu. Kunaon eta begitu. Bu, ada berapa sifat iman, Bu? Ada berapa, Pak? 5. Lihat, yang paling rendah ini namanya iman muslim. Kenapa iman muslim paling rendah? Bukankah muslim itu orang Islam, dan orang Islam itu kan pasti beriman sumur. Namun secara terminologi Islam, yang namanya iman muslim ini, imannya hanya dilafalkan di dalam lisan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Namun mereka tidak pernah menjalankan tuntunan keislamannya, sehingga yang terjadi apa? Contoh STMJ, sholat terus maksiat jalan. Bapak, Ibu, kalau ingin membuktikan tentang sifat iman muslim ini, gampang. Nanti hari Sabtu, hari Ahad, Anda sekeluarga healing. Entong Kalembang, entong Kamol, healingnya kemana tuh? Karutan Kebun Waru, Kalapas Banjoi, Kalapas Sukamiskin, healingnya kadinya. Nah, jam mega buat healingnya Kalapas. Nanti sudah sampai lapas, bapak tanya itu sama sipir penjara, Pak Sipir, punten dapat tugas dari Ustadz Mega, apa mau tanya, kalau di sini warga binaan adakah yang beragama Islam? Tanya apa? Saya yakin jawabannya pasti ada 1 orang, 2 orang, 3 orang yang jadi warga binaan. Dan saya tidak. Kenapa mereka beragama Islam tapi tempatnya bukan di masjid, malah di mana? Di warga binaan. Karena mungkin ada sesuatu ketika mereka beriman kepada Allah, namun mereka melakukan kejahatan. Betul, Pak? Betul tidak, Pak? Nah, itu namanya iman muslim. Ketika mereka melafalkan syahadat, namun itu tidak menjadi amal perbuatan, eta anu bahaya. Banyak orang seperti itu, banyak, Pak. Tinggal ikut koruptor, haji, fulan bin fulan, korupsi puluhan miliar, duit rakyat 13 misal. Banyak terjadi di Indonesia, banyak. Dan pasti orang Islam kata tembak, itu aja halnya lebarnya. Kenapa orang dengan tingkat muslim itu masih berbahaya? Mereka hanya melafalkan syahadat, namun syahadatnya tidak dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kunaon lamun jelema anu bersaksi la ilaha illallah, tauhidnya baik, pasti akhlaknya pun baik. Karena tauhid ini tidak bisa berdiri sendiri, harus beriringan dengan akhlakul karimah. Bohong kalau ada orang yang mengatakan tauhid kepada Allah baik, namun punten judi online masih, punten salaki masih kayaknya di polototan, punten tetangga masih kayaknya di omongin, ta eta lupaur. Kalau tauhid kita baik, maka akhlak pun akan
akan baik. Kalau akhlak sudah baik, maka berjalan beriringan akan terbentuk ikatan kepada Allah. Al-aqdu, al-ihkamu, at-tawsitu, ar-rabtu biquwa. Keyakinan mengikat dengan kuat namanya akad. Tauhid harus bersanding dengan akhlak. Kalau tauhid sudah bersanding dengan akhlak, maka akan terjadi ikatan kepada Allah namanya akad. Al-aqdu ar-rabtu biquwwah. Semakin kencang ikatannya, mengikat dengan kuat sempurna, maka dari akad berubah naik menjadi akidah. Kalau akidah kita sudah baik, maka Allah punya janji. Apa jamaah? Akan aku kenakan nanti kalian pakaian terbaik. Quran surat ke-7 ayat 26. Ya Bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisya wa libasul taqwa dzalika khair. Orang dengan akidah yang baik tentu pakaiannya adalah takwa. Makanya hati-hati kalau orang hanya mengucapkan kalimat syahadat, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Makanya Allah tutup dengan kalimat antaqulu yaumal qiyamah. Jangan sampai nanti di yaumal qiyamah kamu lengah, lalai atas persaksian ini. Nyata bersaksi Tuhannya adalah Allah, tapi maksiat terus dijalankan seakan-akan tidak takut kepada Allah, bahkan tidak pernah menganggap Allah itu ada. Padahal kata Allah, wala qad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Hai manusia, dalam aktivitasmu hati-hati ya, karena aku itu yang menciptakan kalian, aku mengetahui yang dibisikkan isi hati kalian. Dan aku lebih dekat daripada urat di leher kalian. Tuh, isyaqalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Hei manusia, hati-hati di dalam aktivitasmu. Kenapa? Aku itu punya tentara junubus samawat. Siapa tentara aku? Malaikat, betul. Isyaqalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Hei manusia, hati-hati ya dalam kelakuanmu, dalam aktivitasmu, dalam rutinitasmu, dalam keseharianmu. Hati-hati matamu, telingamu, mulutmu, anggota tubuhmu. Kenapa? Aku turunkan malaikat di kanan dan di kirimu sebagai pengawas, pencatat amal perbuatan kalian. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tiada satupun aktivitas kita yang tidak akan pernah tercatat, semuanya tercatat dengan baik. Oleh siapa? Oleh malaikat raqib dan atid. Makanya kelakuan kita, tauhid kita, jaga, jangan hanya sekedar di lisan, jadikan perbuatan. Sampai kapan dijaganya? Wajahat sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Quran surat Qaf. Quran surat 50 ayat 16, 17, 18, 19. Ta'ah itu iman muslim. Dia hanya mengucapkan syahadat namun tidak dilakukan melalui perbuatan. Itu bahaya. Oleh karena itu bagaimana naikkan lagi sifat imannya dari muslim menjadi mukmin. Dari muslim menjadi mukmin. Bagaimana iman mukmin? Ketika kita melafalkan syahadat, cari keilmuan tentang keislaman. Kumaha? Datang ke majelis taklim, syuting ke majelis taklim, punya kuota di YouTube, buka kajian-kajian Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad, Agim. Sok biar apa? Jadi ada fondasi. Fondasi apa? Fondasinya itu ilmu untuk menunaikan silminya dengan kafah. Karena orang yang beriman punya kewajiban, diamanahi oleh Allah apa? Quran surat kedua ayat 208. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah. Suatu orang-orang yang sudah beriman kepadaku, yang telah bersaksi bahwa aku adalah Tuhannya, sok aku kalian tunaikanlah tuntunan keislamanmu dengan total, dengan menyeluruh, namanya silmi, kudu kafah. Makanya datang ke majelis taklim, cari keilmuan sebagai fondasi kita untuk menunaikan tuntunan keislaman dengan total. Naiklah dari iman muslim menjadi iman mukmin. Insya Allah jamaah rahimakumullah di GPA imannya insya Allah ada di tingkat mukmin. Ini contoh bukti Pak.
Bapak sumping ke masjid, ada keinginan untuk bertolabul ilmi, itu di iman mukmin, itu belum. Namun iman mukmin ini belum cukup. Belum cukup, Pak. Kenapa belum cukup? Orang berilmu, punya ilmu keislamannya banyak, namun enggak dipraktekkan jadi sikap, ini juga bahaya. Bapak ngaji bab sabar, ibu ngaji bab lemah lembut, bapak ngaji bab jujur, ibu ngaji bab tawakal, tapi ilmu yang Anda dapatkan tidak jadi sikap, itu juga bahaya. Contoh, ibu ngajinya bab sabar, ngajinya bab lemah lembut. Salah satu ayatnya misalkan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri wa shalah innallaha ma'as-sabirin. Tahu ibu kalau Allah itu beserta orang yang sabar, dapat ilmu itu dari pengajian, imannya mukmin, balik ke imah, ngagoreng di dapur bala-bala arek sarapan, barudak acan saragam canaon, salaki nyalukan itong. Mana baju bapak? Mana seragam? Mana kunci motor? Bapak reka kantor. Itu kalau ilmu yang gak praktek jadi sikap, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tuh, pas sehat, betul. Itu, mana seragam orang? Mana celana panjang? Mana kunci motor? Mana HP? Orang reka kantor, iya. Mana keningali lagi naik keriwa? Itu kan yang terjadi, Bu. Paling lembut apa? Itu mana seragam? Pak, nanti lain kali taruh dong seragamnya Pak di tempatnya. Ini mama lihat Pak, belum sarapan anak, belum bajunya, belum ngalicin, belum sepatu, belum nganterin. Betul nggak Bu? Itu paling lembut. Makanya dari punya ilmu iman mukmin, sok tunaikan jadi sikap Bu. Praktekkan jadi sikap itu. Mana seragam? Salamullah. Mana jam tangan? Ala Rasulillah. Mana HP? Salatullah, salamullah. Mana sepatu? Ala yasin habibillah. Buruan setelah bismillah. Enak gak? Enak. Bakal ada pertengkaran gak? Nggak bakal. Sama sekarang ibu punya ilmu lemah lembut dari masjid, Bu, hilm lemah lembut, datang ke rumah praktekin. Jangan dulu sebelum nikah ibu lembut sama Arjuna, sekarang anak udah 2 enggak poe pacogregan. Ibu dulu mau diapelin sama Arjuna, dulu sebelum nikah ibu pasti lemah lembut, yakin Kang Mega mampu. Malam Ahad kalau Arjuna mau apel, ibu pasti lemah lembut, dandanlah minimal, betul tidak Bu? Banget di modaskan pakai aci, si cireng siap goreng, bibir dipulas si berem si bunga mawar, boga eyeshadow ngeruduk ka dapur, balingkeun kartel, bujur kartel dicoel eyeshadow. Coba encan pede kene Allah asa bau kepatrok ka kamar indung. Mama ayeuna neng ya Arjuna neng kata terus neng bau kene awakna kumaha entak parfum mama ieu neng pake ngomong beres dan dos ibu calik di ruang tamu dengan lemah lembut ibu menunggu. Jam 7 malam Ahad acan ada Isya geus datang Arjuna ka katrok di lawang pantok. Assalamualaikum. Aduh, ibu Sumaina dengan lemah lembut bangkit seperti dari kubur. Dibuka pantok, lemah lembut disapa. Waalaikumsalam. Ih, tanah mendekas. Arjuna pun mengisengit kesalah yang menjatuhkan pilihan sama Aa. Kamu Arjuna pun Aa bebek Aa mereka mana malam iya Aa neng Aa teh tadina arek ngajak ka alun-alun Banjaran an iya teh motor bitu bana kumaha atuh ih demi Aa mah neng naik bencan juga tuh
naik beca kalau Banjaran saking lemah lembutna di beca arek itu oke di tapi dan geus teu kuat ada mana kumaha hitutkeun we tapi lemah lembut kumaha carana akhirkeun aya naon kakak bau jengkol apang tadi ngaliwat pasar kota itu diimpet-impet lemah menaon baju siga kitu usabab aya Arjuna di sebelah aja ingin segera dihalalkan ingin menjadi cipta terbaik itu oke lemah lembut ayeuna budak geus rumah tangga budak geus kuliah lalu teu inju geus tua anu baretok dandan ayeuna di dapur siga nenek sihir make dasar soek bubuk di talian ku kabel kelek cani kuluk tali BH medeh ngaliwat bari ngagoreng bala-bala salaki ngaliwat hidup oge brak brek bro aya nu kitu di dieu Pak aya kawin deui Pak pernikahan tahun pertama ibu masih layyinul qalbi ibu masih lemah lembut betul tidak Pak pernikahan tahun pertama engkau pulang kerja istrimu sudah sambut atau di depan pintu geus geulis yakin pasti lagi itu geus geulis tah pamajikan kadang-kadang oge saina geus dipangmawalkeun tah geus kieu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tape. Sampai tape lebih. Tape. Mau minum? Ini minumnya tanpa disuruh air minum sudah disediakan di meja kadang dibawakan oleh istrimu. Pada nyibak mual. Capek. Pernah lagi cai panasnya? Ka dapur tahukeun cai panas geus ngagolak dibawa salaki bari dileopkeun ceu wae atuh salaki cai panas emang hayang lagi cabutan dulu anu teh wae sok capek pangarurukeun neng mangga diruruk tongkong salaki teu pikeun ka baleksek diruru terpikir kaboleksek itu pernikahan tahun pertama mulai pernikahan tahun kedua imanmu digoda engkau mulai hamil melelahkan tidak Bu melahirkan sakit tidak Bu menyusui itu lemes tidak Bu begadang itu capek enggak Bu mulai engkau tidak teratur rasa lelah diberikan bertubi-tubi betul demi anakmu badanmu engkau korbankan demi anakmu hidup melahirkan engkau yang berjuang betul sehingga rasa syukurmu hancur merasa engkau paling lemah paling lelah paling capek pernah punya perasaan gitu Bu lalu bentengmu hancur sabarmu udah gak ada pernah Bu pernah suami pulang kerja yang dulunya ibu dandan kayak putri salju ayeuna geus demang rupa salaki kata trok bari nangis budak assalamualaikum assalamualaikum waalaikumsalam neng mana air minum sia teh ningali kok ada itu kokot kalau kamu bebe Arjunaku matahariku copot sorangan si Rajudin hanya tuh itu dia ya sih berarti ketika kita punya ilmu praktekin Pak praktek Pak Bapak
dapat ilmu lemah lembut, pulang ke rumah muliakan istri. Kenapa? Istri itu doanya 3 kali lebih mustajab daripada doa seorang suami kepada istrinya. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi awfu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Muliakan istrimu, lemah lembut terhadap istrimu, jangan pernah bohongi istrimu. Kenapa? Jikalau engkau sakiti istrimu lalu dia menangis, maka Allah akan tutup rezekimu. Senang gitu. Hati-hati. Lemah lembut praktekkan. Dapat ilmu lemah lembut praktekkan. Dapat ilmu tentang keislaman langsung praktekin. Dapat ilmu tentang jujur ada. Dapat ilmu tentang tawakal, praktekin. Naik imannya dari mukmin menjadi muhsin. Sifatnya berubah dari mukmin menjadi muhsin. Yang paling pertama imannya sifatnya muslim. Naik lagi menjadi mukmin. Dipraktekkan naik lagi menjadi muhsin. Paham sampai sini, Bu? Lalu sikap-sikap baiknya itu, sikap-sikap yang didasarkan dari keilmuan, yang didasarkan kepada Al-Quran dan Sunnahnya, lakukan karena Allah. Sabarnya karena Allah, lemah lembutnya karena Allah, sholatnya karena Allah, zakatnya karena Allah, tawakalnya karena Allah, semuanya karena Allah. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Anda jadikan semua sikap Anda itu semata-mata ibadah karena Allah, meskipun kita tidak mampu melihat Allah, namun yakin bahwasanya Allah itu selalu ada dan mengawasi kita. Kalau orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah, mustahil dia berbuat maksiat. Matanya akan melihat yang baik-baik, telinganya akan dipakai untuk mendengar yang baik-baik, lisannya pun akan dipakai untuk berkata yang baik-baik. Aja kadieu benar, buruan kadieu, aya naon buruan kadieu, aya berita naon fasiqu binabain fatabayyan. Jangan pelan kunaon gitu meninggelisnya si ibu teh tah. Anu mana ieu gelisnya? Ohnya bener meninggelis, tapi hanjakalna. Kunaon hanjakalna? Si ibu nama meninggelis, salaki nama meninggiga kolonel. Naon kolonel teh? Eta kolot-kolot sagede mena. Kalau orang sikapnya sudah dijadikan karena Allah, mustahil bisa bermaksiat. Betul, Bu? Kalau orang sudah menjadikan sikapnya itu semata-mata diawasi oleh Allah, mustahil anggota tubuhnya dipakai maksiat. Betul, Bu? Baca kan ibu. Jeng sini jeng. Ibu kali. Kenapa Anda seperti itu? Kan kata Kang Mega gak boleh. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Ada Allah yang mengawasi kita. Oh iya ya, benar ya. Makasih ya Bu, Ibu udah ingetin saya. Wattawassaw bil haqq makasih ya. Ibu udah ingetin saya, Bu. Di saat ini kenapa sering saya pakai bergibah ya Bu? Iya, makanya jangan lagi ya Bu. Janji Bu, saya nggak akan kayak si ibu itu gini-gini. Udah, berhenti itu semua. Maka naik derajatnya dari iman muhsin menjadi iman mukhlis. Apa Pak? Mukhlis. Sifat yang pertama dari iman tadi apa Pak? Muslim. Naik lagi derajatnya menjadi muhsin, naik lagi derajatnya menjadi lihat Pak, iman muslim digabungkan dengan iman mukmin, digabungkan dengan iman muhsin,
digabungkan dengan iman mukhlis, jadilah iman yang paling tinggi, namanya iman muttaqi. Bagaimana derajat iman muttaqin? 4 definisinya. Yang pertama di Al-Quranul Karim, yang kedua di dalam hadis Nabi. Apa di Al-Quranul Karim? Quran surat Al-Anfal, Quran surat ke-8 ayat kedua, ketiga, keempat. Apa definisinya? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Apabila mendengar nama Allah, hatinya akan bergetar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang dengan iman muttaqin gak mungkin sholatnya direndahkan, karena dia faham keutamaan-keutamaan dari apa ibadah yang Allah perintahkan, termasuk puasa. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mereka faham kalau melaksanakan saum Ramadannya dengan iman, imannya sudah baik, melakukan saumnya itu karena Allah, dan dilaksanakan tuntunan saumnya dengan benar, dengan baik, sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW contohkan. Apa yang terjadi? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka niscaya Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Allahu Akbar. Takut, bergetar namanya, bergetar ketika disebutkan nama Allah, bergetar hati. Lalu bagaimana lagi definisi dari orang muttaqin, orang-orang dengan iman dalam ketakwaan? Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka akan semakin bertambah keimanannya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tidak mungkin didapatkan derajat takwa apabila iman kita masih acak-acakan. Kenapa? Karena iman dan takwa definisinya berbeda. Iman dengan takwa definisinya berbeda. Kok bisa berbeda? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang bertakwa, hai orang yang beriman, maaf, bertakwalah kalian kepada Allah. Dari situ definisinya sudah berbeda. Makanya orang beriman belum tentu bertakwa. Kenapa? Iman ini punya sifat yang tadi: muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, muttaqin. Hati-hati, jangan mengaku kita beriman kalau kita belum takut sama Allah. Jangan mengaku kita beriman kalau kita belum melaksanakan perintah Allah, Bu. Jangan mengaku kita beriman kalau kita belum qanaah. Jangan mengaku kita orang beriman kalau kita belum mempersiapkan mencari bekal untuk mati. Kenapa? Di dalam hadis dikatakan bahwasanya iman itu yang namanya muttaqin mempunyai 4 definisi. Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah, tinggalkan larangan Allah. Al-amalu bi'at-tanzil, cinta kepada Allah, lakukan perintah Allah. Yang ketiga, wal qanatu bil qalil, qanaah, merasa cukup atas pemberian dari Allah. Hubungannya dengan Quran surat 14 ayat ke-7, wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. syukur. Yang keempat, al-istidadul yaumir rahila, selalu mencari bekal untuk mati. Itu definisinya orang-orang dengan tingkat muttaqin. Lalu apalagi kata Al-Quran, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ada tawakal, ya, wakil. Serahkan segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa diurang nanti? Aya masalah seperti curhatna ka WhatsApp, ka
kadang di status Facebook, kadang di Instagram, kadang ngomong sama tetangga. Janganlah. Iya, kalau tetangganya amanah, kalau ternyata tidak amanah, aja diomong gede kabatur, yang ada apa? Dibuka aib kita. Astagfirullahaladzim. Sudah, curahkan semuanya hanya kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Ud'uni astajib. Berdoalah kepada Allah, niscaya akan Allah kabulkan. Namun hati-hati untuk wanita, sifat pengabulan doa itu ada 3. Yang pertama yes, yang kedua no, yang ketiga wait. Kenapa yes? Ya, sekarang hambaku akan kukabulkan, engkau sudah pantas untuk mendapatkannya. Yang kedua no, tetap husnuzon. Kenapa tidak? Nanti Allah ganti dengan yang lebih baik dari apa yang kita mintakan. Yang ketiga, wait, tunggu, ini belum saatnya. Allah masih senang melihat kita tahajud. Allah masih senang melihat kita